Beberapa hari yang lalu, dunia sempat dikejutkan oleh sebuah peristiwa banjir yang terjadi di Hangzhou, Cina Selatan. Banjir ini bukanlah banjir biasa, melainkan banjir yang membawa ratusan ular, termasuk ular berbisa tinggi. Kabarnya, bencana ini dipicu oleh hujan ekstrim akibat topan Maisak yang menghancurkan beberapa peternakan dan menghanyutkan lebih dari 800 ekor ular, salah satunya jenis kobra. Peristiwa tersebut memicu timbulnya berbagai macam pertanyaan. Sejak kapan orang Cina berternak ular? Untuk apa ular-ular tersebut diternakan? Dan seberapa besar peluang ekonomi peternakan ular tersebut? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas tentang sejarah peternakan ular di Cina, pemanfaatannya, peluang ekonomi, serta beragam kontroversi yang ada di dalamnya. Di Cina, terdapat sebuah desa kecil yang menjadi tempat jutaan ekor ular dibudidayakan, bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menjadi sumber penghidupan. Di balik kandang-kandang sederhana, para peternak bekerja setiap hari di dekat hewan yang sekali menggigit dapat merenggut nyawa. Namun justru dari makhluk yang paling ditakuti itu, lahir sebuah industri bernilai tinggi yang menghubungkan sejarah kuno, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi modern. Kisah peternakan kobra di Cina bukan cerita yang muncul tiba-tiba. Akar sejarahnya membentang ribuan tahun ke belakang. Ketika masyarakat Cina Selatan mulai mengenal ular bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sumber manfaat. Penemuan arkeologi di wilayah Guangxi menunjukkan bahwa manusia telah memanfaatkan ular sejak zaman prasejarah. Tulang-tulang ular ditemukan di berbagai situs kuno, menandakan bahwa hewan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat purba. Pada masa itu, ular kemungkinan dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan ritual, atau kebutuhan praktis lainnya. Seiring berkembangnya peradaban, hubungan manusia dengan ular menjadi semakin kompleks. Dalam pengobatan tradisional Cina, berbagai bagian tubuh ular dipercaya memiliki khasiat tertentu. Dagingnya dianggap dapat menghangatkan tubuh, lemaknya digunakan dalam ramuan, empedunya dipercaya memiliki nilai pengobatan, dan bisa ular mulai dipandang sebagai bahan yang sangat berharga. Walau sebagian klaim pengobatan tradisional belum seluruhnya dibuktikan oleh penelitian modern, kepercayaan tersebut bertahan selama ratusan tahun. Permintaan terhadap ular pun terus meningkat, baik untuk obat tradisional, makanan, maupun perdagangan kulit. Ular juga memiliki bagian khusus dalam budaya Cina. Berbagai legenda menggambarkannya bukan sekadar makhluk buas, melainkan simbol kebijaksanaan, umur panjang, dan kekuatan spiritual. Salah satu kisah paling terkenal adalah legenda ular putih yang menggambarkan ular sebagai sosok penuh emosi dan pengorbanan. Pandangan budaya ini membuat masyarakat China memiliki hubungan yang berbeda dengan ular dibanding banyak kebudayaan lain. Mereka tidak hanya takut, tetapi juga menghormati dan memanfaatkannya. Namun selama berabad-abad, seluruh kebutuhan pasar dipenuhi melalui perburuan liar. Para pemburu masuk ke hutan, pegunungan, dan rawa untuk menangkap ular yang kemudian dijual ke pasar obat tradisional, restoran, atau pedagang kulit. Semakin tinggi permintaan, semakin besar tekanan terhadap populasi ular di alam. Di beberapa wilayah, jumlah ular mulai menurun akibat penangkapan yang terus berlangsung. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah manusia bisa memperoleh manfaat dari ular tanpa terus menguras populasi liar? Jawaban atas pertanyaan itu mulai muncul pada dekade 1970-an di sebuah desa kecil bernama Zhixiqiao. Saat itu, Zhixiqiao hanyalah desa sederhana dengan ekonomi yang bergantung pada pertanian dan pekerjaan serabutan. Kesempatan kerja terbatas dan banyak warga hidup dengan penghasilan yang tidak menentu. Di tengah kondisi tersebut, beberapa warga mulai bereksperimen memelihara ular dalam kandang. Gagasan ini terdengar hampir mustahil. Kobra adalah hewan berbisa yang berbahaya, sulit diprediksi, dan membutuhkan penanganan khusus. Eksperimen awal dipenuhi kegagalan. Banyak ular mati karena stres, gagal berkembang biak, atau lolos dari kandang. Namun, setiap kegagalan memberikan pelajaran baru. Para peternak mulai memahami jenis pakan yang sesuai, suhu dan kelembapan yang dibutuhkan, serta cara menangani ular tanpa meningkatkan risiko gigitan. Perlahan, hasilnya mulai terlihat.
Ular dapat dipelihara, berkembang biak, dan dipanen hasilnya secara lebih teratur. Kabar keberhasilan ini menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya ragu mulai ikut mencoba. Mereka melihat bahwa beternak ular mampu memberikan keuntungan lebih besar dibanding bertani. Dari puluhan ekor, jumlahnya berkembang menjadi ratusan, lalu ribuan. Dalam beberapa dekade, Sisikiau berubah total. Desa yang dahulu mengandalkan pertanian, kini dipenuhi kandang ular. Hampir setiap keluarga terlibat dalam industri ini, baik sebagai peternak, pemasok pakan, pengolah hasil, maupun pedagang. Karena keunikannya, Sisikiau kemudian dikenal dunia sebagai Snake Village, kampung ular terbesar di Cina. Keberhasilan desa ini tidak hanya bergantung pada keberanian memelihara hewan berbisa. Para peternak mengembangkan teknik penangkaran secara bertahap melalui pengalaman dan pengamatan. Mereka mempelajari siklus reproduksi ular, cara meningkatkan keberhasilan penetasan telur, hingga metode pemeliharaan yang menjaga kesehatan satwa. Kandang dibuat dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang menyerupai habitat alami. Keselamatan menjadi aturan utama. Para peternak menggunakan alat penjepit, tongkat pengaman, dan wadah khusus saat memindahkan ular. Pengalaman mengajarkan bahwa sedikit kelengahan dapat berakibat fatal. Seiring berkembangnya industri, pemerintah Cina mulai menerapkan regulasi, sistem perizinan, pencatatan asal-usul satwa, dan pengawasan perdagangan diberlakukan untuk membedakan ular hasil penangkaran dari hasil tangkapan liar. Langkah ini penting agar industri berkembang secara lebih profesional dan tidak menjadi celah bagi perdagangan ilegal. Yang membuat peternakan kobra memiliki nilai ekonomi tinggi adalah pemanfaatannya yang sangat beragam. Bisa ular menjadi produk paling berharga. Di dalam racun kobra terdapat ratusan senyawa protein dan peptida kompleks yang dipelajari oleh ilmuwan. Senyawa-senyawa ini digunakan dalam penelitian medis untuk memahami sistem saraf, pembekuan darah, dan berbagai mekanisme penyakit. Bisa ular juga menjadi bahan utama pembuatan antivenom, obat penawar gigitan ular berbisa. Prosesnya sangat menarik. Racun ular digunakan dalam dosis terkontrol untuk merangsang pembentukan antibodi pada hewan tertentu. Antibodi tersebut kemudian dimurnikan dan diolah menjadi obat yang dapat menyelamatkan korban gigitan ular. Dengan kata lain, racun yang mampu merenggut nyawa justru menjadi bahan untuk menyelamatkan nyawa. Selain untuk antivenom, penelitian modern juga mengeksplorasi potensi racun ular dalam pengembangan obat gangguan pembekuan darah, penyakit jantung, hingga terapi kanker. Walaupun tidak semua penelitian berhasil menjadi produk medis, potensi ilmiahnya membuat bisa ular tetap menjadi komoditas bernilai tinggi. Pemanfaatan ular tidak berhenti pada racunnya. Daging ular masih dikonsumsi di beberapa wilayah sebagai bagian dari tradisi kuliner. Kulitnya dimanfaatkan untuk produk kerajinan dan aksesori. Beberapa bagian tubuh lainnya masih digunakan dalam pengobatan tradisional, meski manfaatnya tetap memerlukan pembuktian ilmiah yang lebih kuat. Industri ini pun memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat lokal. Peternakan ular menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, dan mengubah desa kecil menjadi pusat perdagangan yang dikenal luas. Namun di balik keberhasilannya, kontroversi tetap ada. Sebagian peneliti konservasi berpendapat bahwa peternakan dapat mengurangi tekanan terhadap populasi ular liar karena kebutuhan pasar dipenuhi melalui hasil penangkaran. Di sisi lain, kelompok konservasi mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, selalu ada risiko masuknya ular tangkapan liar ke dalam rantai perdagangan. Karena itu, regulasi, transparansi, dan penegakan hukum menjadi faktor penting bagi masa depan industri ini. Memasuki dekade 2020-an, perhatian terhadap perdagangan satwa liar semakin meningkat. Pemerintah Cina memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan satwa, termasuk ular hasil penangkaran. Sebagian peternak mulai menyesuaikan model usahanya dengan lebih fokus pada penyediaan bisa ular untuk penelitian dan produksi antivenom. Perubahan ini menunjukkan bahwa industri peternakan kobra terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, dan tuntutan pasar. Pada akhirnya, kisah peternakan kobra di Cina adalah kisah tentang perubahan cara manusia memandang alam. Hewan yang dahulu hanya diburu, kini dibudidayakan. Racun yang dulu ditakuti, kini dipelajari. Sebuah desa kecil yang nyaris tak dikenal berhasil menjelma menjadi pusat industri unik yang menarik perhatian dunia.
Namun kisah ini juga mengingatkan bahwa pemanfaatan satwa liar harus selalu diiringi tanggung jawab. Di balik tudung kobra yang mengembang dan racunnya yang mematikan, tersimpan ironi besar. Makhluk yang selama ribuan tahun dianggap sebagai simbol ketakutan, justru menjadi sumber pengetahuan, pengobatan, dan kesejahteraan bagi banyak orang.